ya perjalanan Kang Haji Iya, iya. dari awal berjalan sampai akhir gitulah. Jadi gitu. Nah sekarang yang dibahas tuh ya perjalanan ASEAN ini gitu. Siap. Sampai nyalon, sampai gagal lah gitu. Ya. Gagal. Wah, kayak mah. Jadi cerita perjalanannya seperti ini. Saya mulai tahun 2023 awal itu, kalau nggak salah, mulai dari tahapan pendaftaran di DPC, mengumpulkan data dan lain sebagainya, sampai bisa disebut DCS, daftar calon sementara, dan di bulan Oktober kalau nggak salah saya. Itu tahun berapa? 2023 saya ditetapkan sebagai DCT, daftar calon tetap. Perjalanannya ya sangat panjang karena tidak ada sesuatu tanpa mulai proses. Prosesnya juga sangat panjang dan diakhiri dengan akhir yang sangat mengedankan. Jadi ya gitulah politik. Saya nyalon di Partai PDI Perjuangan yang di bawah naungan beliau sangat, menurut saya, orang tua sekaligus guru dalam ilmu politik. Beliau adalah Bupati Kabupaten Pangandaran, Bapak Haji JJ Wiradinata. Semoga sehat selalu membimbing saya dalam urusan politik dan mengajak terjun ke dunia politik yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Politik itu bla 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 bla. Beliau sangat apa artinya ya, ke para calon itu beliau selalu menginstruksikan untuk terus solid bergerak dalam pergerakan. Ada strategi dan lain sebagainya. Saya salut dengan beliau, tidak ada kata capek, dan saya juga mengikuti jejak beliau. Jadi setelah saya nyalon, saya jadi calon tetap, dan sebelum calon tetap dan calon sementara juga saya sudah berkecimpung di dunia sosial sangat lama dan ingin menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Oh, saya mau tanya gitu, Kang Sian ini bergelut di bidang apa? Misal mengurus apa gitu, atau ada pekerjaan apa gitu. Jadi sebelum terjun ke dunia politik, latar belakang saya, latar belakangnya ya pendidikan pondok pesantren. Jadi pendidikan pondok pesantren, karena saya juga punya lembaga keluarga lah, ternaung dalam Yayasan Al Furqon dan Al Furqon Group. Saya sendiri sebagai manajer direkturnya, ownernya. Dalamnya banyak, ada lembaga pendidikan formal, non formalnya juga ada. Terus bidang usahanya juga ada CV-nya ada entertainnya ada, terus di bidang catering kita ada, ya banyak lah. Yang penting berkah dan halal, bisa memajukan lembaga. Jadi saya sebelum nyalon juga kegiatan banyak dan padat. Oke, jadi di samping aset itu ya, aset usaha. Iya, salah satunya mungkin channel ini kan? Iya. Yang nama channelnya yang sekarang itu apa? Yang sekarang bahas, yang dulu saya channelnya namanya Hardolin, terus saya ganti jadi Gawe Hardolin. Ya mungkin sekarang karena kemarin saya buminya bahas, ya kita wajib dibahas lah. ASEAN ini kan kayaknya suka di dunia konten gitu. Iya. Dan bagaimana awalnya gitu terbersit ingin membuat konten gitu? Awal-awalnya dulu saya tahun 2016, kalau nggak salah 2016, pas YouTube masih mulai inilah YouTube. Karena saya hobinya mancing, bukan mancing keributan, apalagi mancing suara, bukan, tapi memang mancing ikan, mancing. Saya tertanam dalam benak saya, hobi saya mesti menghasilkan uang, karena nggak ada hobi mancing digaji, nggak ada. Terus kalau mancing kan saya minta izin ke ibu negara juga susah. Apalagi coba-coba terjun ke dunia konten, mudah-mudahan kita dapat income dari sana. Ya perjalanan sangat panjang, sampai ridu saya kalau mancing. Segala dibawa lah, cepat sudah. Oh, kamera lah, ada kamera segala dibawa.
Jadi banyak orang pas saya lagi mancing, begitu saya strike, saya video dulu, tahan dulu, video kamera supaya nanti ada bahan untuk diupload. Banyak orang menertawakan saya. Kalau saya sudah monetisasi YouTube, dulu itu monetisasi kalau nggak salah tahun 2019 atau 2018 lah, sekitar tahun itu, sekitar tahun itu, mereka banyak yang terjun ke dunia YouTube. Setelah saya monetisasi dan ada pemasukan di YouTube, malahan saya yang mundur karena nggak keurus, saking banyaknya juga kegiatan. Ya, jadi ya mungkin ASEAN kan channel gak dilanjutkan ya karena mungkin nyambung ke perjalanan mau nyalon gitu. Ya. Jadi lebih fokus ke nyalek gitu. Nyalek gagal. Nah, oke, sebelum memulai obrolan inti atau topik ya, apa perasaan Angsehan setelah apa ya melewati ya perjuangan dan kalah gitu? Perjalanan yang sangat panjang. Ya perasaannya sekarang itu. Jadi menurut saya gini, tatkala saya juga dulu pas terjun ke dunia politik, menang itu bonus. Yang paling penting kita berjuang sekemampuan, berjuang sesuai arahan Pak Ketua DPC. Saya berjuang sesuai, karena kita itu calon itu dibagi desa-desa pemetaan, desa binaan. Saya berjuang di sana, bahkan saya nggak lepas dari koridor. Setelah saya gagal, banyak pengalaman. Yang paling penting yang pertama pengalaman, yang kedua setelah pengalaman saya menguji mental. Itu yang paling penting, karena banyak yang nyalon tatkala mental nggak kuat, jadi dia depresi lah, lelempangan sehingga nugelu di jalan. Tapi alhamdulillah saya sampai detik ini, sampai sekarang, walaupun saya gagal dalam dunia politik, saya tetap semangat dan saya tetap berjuang dan ingin tetap bermanfaat di masyarakat. Saya tetap riang gembira, saya tetap eksis di dunia maya, saya bisa upload dan lain sebagainya yang berupa hiburan-hiburan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat banyak. Ini itu, dan saya tetap semangat. Bahkan banyak ada teman saya nih, tadi juga tadi siang telepon ke saya, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Kenapa? Saya mah belum berani keluar dari rumah, karena apa? Bla 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 bla, sakit hati lah, apalah, mungkin karena ambisi lah atau gimana tadi. Kalau menurut saya pikir, udah kan itu yang ke belakang, kaca spion mobil juga, kaca spion itu kecil, tapi kaca depan itu besar. Jadi yang ke belakang jadikan pengalaman, bahan pembelajaran untuk ke depan, dan kita fokus saja ke depan dari belajar dari pengalaman yang ke belakang. Kita jadi tahu karakter manusia satu persatu terjun ke dunia politik. Mana pengkhianat, mana yang hanya memanfaatkan, mana yang loyal, mana yang tidak loyal, kita tahu. Tapi prinsip saya, yang loyal dan tidak loyal, yang hanya memanfaatkan juga, tatkala mereka meminta bantuan ke saya siap membantu mereka. Karena pada dasarnya manusia itu jangan terikat karena keloyalan, tapi kita sebagai manusia mesti bisa bermanfaat bagi manusia banyak, walaupun manusia itu tidak suka dengan saya. Kalau menurut saya ya, ASEAN ini ya terlalu baik gitu. Jadi kalau menurut saya terlalu baik, memang saya gimana ya, saya kalau membantu orang itu sekemampuan, tapi kebanyakan orang hanya memanfaatkan saya. Tapi saya lah biasa saja. Saya biasa saja, dan saya juga tidak terpaku kepada omongan-omongan orang. Bahkan banyak orang yang wah dia itu baik, itu ada maunya lah. Ya silahkan, yang menilai itu bukan manusia, tapi saya yang ingin ditilai bukan hanya oleh manusia, tapi saya ingin ditilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya ingin apa yang saya laksanakan, yang saya perbuat, apa yang saya lakukan, semata-mata bernilai ibadah dan bernilai pahala di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nah, jadi saya juga ada pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih yang diperjuangkan ASEAN ini jika terpilih? Nah, saya tadinya, karena cita-cita saya kan terjun di dunia sosial. Tidak memandang bulu. Saya basicnya memang kata orang ustadz lah, boleh bilang ustadz, tapi kata saya lah, ustadz itu perilakunya juga mesti soleh lah. Saya masih jauh. Memang orang tua saya ulama juga, mungkin orang kata banyak lah. Tapi
saya dalam hal ini tujuannya kenapa saya ingin nyalek? Saya banyak orang-orang yang di masyarakat yang tidak tertampung aspirasi. Terus mereka suka begini kalau ketemu dengan saya. Duh, bahasa Sundanya ya, bahasa Sundanya. Duh, orang cenah memboga dewan mah meureunnan. Rek pakumaha teh deukeut jeung nu deukeut. Pakumaha teh meureun babari da wawuh gitu. Pakumahana kumaha nya mah banyaklah problem-problem di masyarakat. Saya ingin menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dan saya ingin membantu sekemampuan. Mungkin kalau tadinya saya sebelum menyalon dewan karena saya tidak punya kebijakan dan saya tidak mempunyai rezeki yang lebih, ya saya membantu orang itu sekemampuan karena dari saku pribadi, dari uang sendiri. Bener-bener uang pribadi ya. Benar-benar uang pribadi, uang sendiri. Sampai saya banyaklah, saya sampai gini, kalau saya membantu orang itu, kalau uang itu saya misalkan saya pernah punya uang 300.000, ada yang datang ke rumah minta tolong. Sampai saya bertengkar sama istri di rumah karena apa? Uang yang 300.000 itu saya kasih untuk membantu orang lain. Tapi saya niatnya Allah itu lebih maha tahu. Kalau saya membantu orang lain dengan apa yang saya miliki, saat itu saya kasih ke orang lain dengan orang lain itu sangat membutuhkan, Allah akan mengganti dengan kali lipat ganda. Ya, tujuan saya tadinya nyalonnya seperti itu, ingin banyak membantu orang lain dengan apa yang saya bisa, dengan apa yang saya mampu dan menampung semua aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya bisa maslahat untuk masyarakat banyak. Tapi Allah berkata lain, mungkin Allah lebih sayang saya, mungkin Allah lebih ya. Jadi kalau kata Sayyidina Ali seperti ini, tatkala Allah itu mengabulkan, kita kan berdoa, mengabulkan doa kita berarti doa itu doa kita. Ya. Tapi tatkala Allah tidak mengabulkan doa kita, kita mesti berbangga hati banyak. Karena apa? Karena tatkala Allah tidak mengabulkan, itu izin Allah, bukan izin kita itu. Jadi tatkala saya nggak jadi dewan juga, nggak jadi terpilih juga, saya akan tetap terus sebisa mungkin sekemampuan saya untuk bisa bermanfaat di masyarakat banyak. Terutama di kaula muda. Nah, terutama di kaula muda, di kalangan milenial, kalangan Gen Z. Karena apa? Karena kalangan milenial, kalangan Gen Z, saya lihat apalagi sekarang lah musimnya di era modern sekarang, era digital sekarang, digital ya. Banyak yang tidak membahasa Sunda mah kahiap lah, karawu. Tidak ada tempat mungkin ya. Enggak ada wadah ya. Ada wadah. Ya, wadah. Ya komunitas sebetulnya. Wadah seperti untuk madu wadahan ke baskom lah gitu, baru tidak coba ke baskom. Ya saya juga menilai kurangnya ya komunitas untuk tempat sharing, untuk ya bertukar pikiran, bertukar ide gitu. Ya gimana cara ngedit gitu ya. Seperti itu. Karena saya sering turun di masyarakatnya. Saya sering turun juga di masyarakat, saya ikut nongkrong dengan kaula muda di tongkrongan sambil ngopi, sambil ngerokok, bahkan saya sering sambil main gaple, sambil mancing, nongkrong. Mereka juga ingin berbuat baik, cuma tidak ada yang mengarahkan ke arah yang lebih baik. Nah, tatkala saya mungkin terjun ke dunia politik, tatkala saya kasih arahan, mungkin saya juga minimalnya saya bisa kasih program apalah gitu, karena saya menampung aspirasi mereka. Tapi sekarang karena saya gagal nyalek juga, gagal jadi juga, saya akan bisa saya sebisa mungkin akan membantu mereka dengan sekemampuan saya. Tapi